Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu semua dan juga saudari seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah terjadi perselisihan antara seorang sahabat Abdurrahman ibn Auf dan juga Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhuma. Hingga Khalid bin Walid yang padahal salah satu jenderal Islam mencela Abdurrahman ibn Auf, dan ternyata celaan ini kemudian didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW saat itu langsung berkata, "La tasubbu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Nabi, jangan engkau itu mencela para sahabat-sahabatku. Kalaulah salah satu dari kalian itu berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, maka pahala yang dia dapatkan tidak akan bisa menyamai pahala dari para sahabat walaupun mereka bersedekah cuma dengan 2 genggaman tangan mereka atau cuma 1 genggaman saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini benar-benar menggambarkan perbedaan keutamaan yang jauh antara seorang Abdurrahman bin Auf dengan Khalid ibn Walid, yang padahal keduanya sama-sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf itu posisinya lebih senior, lebih awal masuk Islam daripada Khalid bin Walid. Makanya para ulama menjelaskan, kalau misalkan perbedaan antara sahabat yang senior dengan yang junior, Abdurrahman dan Khalid perbedaannya saja sejauh itu, yang kata Nabi kalau mereka itu bersedekah dengan 1 gunung Uhud emas nggak bakal bisa menyamai sedekah para sahabat yang senior walaupun cuma dengan 2 genggaman atau 1 genggaman saja. Maka apalagi perbedaan antara para sahabat Nabi SAW dengan kita semua. Ini menjelaskan tentang perbedaan yang jauh dari segi keilmuan, dari segi keimanan, dari segi kehormatan yang dimiliki oleh para sahabat dengan kita semua. Dan diantara yang paling spesial dalam hadis ini adalah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak boleh mencela para sahabat-sahabatku. Maka setiap larangan itu berarti pengharaman. Kalau tidak ada dalil yang lain yang kemudian merubah hukumnya. Makanya hadis ini dijadikan sebagai landasan oleh para ulama sebagai salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Bahwasanya Ahlussunnah mempunyai pemahaman para sahabat Nabi itu harus dimuliakan dan tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Maka bagaimana dengan kelompok orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka bukan cuma mencela, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, orang yang paling dicintai oleh Nabi, sebagai zaniyah, sebagai seorang pezina. Kemudian orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Faruq
sebagai dua berhala Quraisy, kata mereka. Ini bukan cuma celaan, tetapi penghinaan dan juga pengkafiran kepada para sahabat. Makanya ajaran mereka sangat jauh dari ajaran kebenaran, dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu setiap orang yang ngaku sebagai orang muslim, mengaku sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, ini salah satu prinsip yang harus selalu dia pegang. Ketahui, pahami keutamaan para sahabat, dan jangan mencela mereka sedikit pun. Kemudian, saudari-saudari semua rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat bahwasanya para sahabat, dari kalangan para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka pun sepakat yang paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang terkenal dengan ketegasannya, ketegarannya, kecerdasannya, dan juga kebijaksanaannya. Sampai-sampai makanya Nabi SAW, beliau bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar." Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Ini perintah langsung dari Nabi SAW. Itulah sebab kenapa kita itu mengadakan daurah ini secara khusus. Karena adanya perintah Nabi untuk kita mengikuti Abu Bakar dan juga mengikuti Umar. Dan bagaimana kita bisa mengikuti mereka kalau kita aja nggak tahu tentang mereka? Kita aja nggak tahu bagaimana perjalanan hidup mereka. Yang diketahui sekedar cuma namanya saja, hanya sekedar gelarnya saja, maka apa yang harus diikuti? Apa yang bisa diikuti? Dan Umar bin Khattab secara khusus mendapatkan pujian ini dari Nabi SAW untuk beliau itu diteladani dan juga untuk beliau itu diikuti, bukan sekedar karena kepribadian beliau, tetapi memang beliau itu orang yang benar-benar cerdas, orang yang dipuji oleh Nabi SAW dalam banyak sekali hadis. Di antara dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun." Di umat-umat sebelum kalian itu ada muhaddatsun, yaitu orang-orang yang diberikan ilham. Fa iyakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar bin Khattab minhum. Kalaulah di umatku ini ada yang namanya muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham, maka orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, di umat-umat terdahulu, di suatu kaum, itu kadang banyak orang-orang yang diberikan ilham sama Allah. Apa sebabnya? Sebabnya karena kitab yang diturunkan kepada mereka itu belum sempurna, belum mencakup semuanya. Dan sebab kenapa di umat ini, umat Muhammad SAW, tidak ada yang menjadi muhaddats, orang-orang yang diberikan ilham kecuali Umar bin Khattab, karena Al-Quran itu sudah sempurna. Maka ini pujian untuk seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah hadis diceritakan, Nabi mengatakan, "Bainama ana naimun itu utitu biqidahin biqidahi labanin." Ketika aku sedang tidur, kemudian bermimpi, aku pernah diberikan bejana berisi susu. Fasyaribtu hatta inni la ar-rayya yakhruju fi azfari. Aku minum susu itu dari bejana tersebut sampai aku melihat susu itu tumpah dari antara jari jemariku. Summa u'titu fadli Umar bin Khattab. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Lalu para sahabat bertanya, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Apa takwilnya? Apa tafsir mimpinya wahai Rasul? Nabi mengatakan, "Al-ilm, ilmu."
Makanya orang yang mimpi minum susu, berarti itu mimpi bahwasanya orang tersebut akan diberikan keilmuan sama Allah. Nabi SAW minum susu sampai tumpah-tumpah, menunjukkan keilmuan beliau yang luas dan mendalam. Tetapi yang menarik adalah setelah beliau minum, beliau berikan minum tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka ini pujian kepada Umar, tingginya kecerdasan yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bukti dari kecerdasan beliau itu sangat-sangat banyak. Bahkan para ulama sampai membuat kitab sendiri yang menjelaskan tentang banyaknya ide-ide dari Umar, itu kemudian cocok dengan wahyu yang diturunkan. Ide-ide dari Umar. Di antara yang paling dekat mungkin dengan akhwat adalah tentang ayat hijab itu sendiri. Ayat perintah untuk berhijab. Ketika Umar bin Khattab itu melihat istri-istri Nabi SAW sering berlalu lalang dan sering banyak tamu yang datang ke rumah Nabi untuk bertanya kepada Nabi. Maka banyak, kata Umar, yang masuk ke rumah Nabi, ada yang memang jujur, ada yang memang suka usil, ngintip-ngintip. Maka Umar saat itu memberikan saran kepada Nabi SAW agar istri-istri beliau itu diberikan hijab, diberikan penutup supaya nggak kelihatan. Karena orang yang masuk ke rumah Nabi macam-macam tujuan mereka. Nah, pada saat itu Nabi SAW tidak langsung mensetujui. Hingga kemudian di kisah yang lain, pada malam hari Umar pernah melihat seorang wanita sedang keluar malam-malam. Kemudian Umar langsung mengatakan, "Qad arafnaki ya Safiyah." Aku sudah tahu kamu itu Safiyah. Itu maksudnya istri Nabi SAW. Dari situ makin mempertegas Umar untuk memberikan saran kepada Nabi SAW untuk agar istri-istri Nabi itu digunakan hijab. Karena banyak orang-orang yang tujuannya jelek. Tidak lama setelah itu Allah Ta'ala turunkan ayat di surat Al-Ahzab. Di ayat yang ke-59 Allah mengatakan, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan juga para wanita dari orang-orang mukminin untuk mereka menjulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Maka ini lihat, sebelum ayat ini turun sudah ada ide-ide saran dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula tentang larangan untuk minum khamr, minuman keras. Dulu di awal masa Islam, minum khamr, minuman keras itu belum diharamkan. Karena sudah menjadi tradisi, kebiasaan mereka. Kita zaman sekarang punya tradisi, mungkin yang di pagi hari ada yang minum kopi, ada yang minum teh, kalau siang-siang minum es teh manis. Kebiasaan orang Arab dulu itu minum khamr, minum minuman keras. Nah, Umar ngelihat minuman keras ini suatu hal yang buruk. Kan efeknya, impactnya yang buruk kepada orang-orang semuanya. Sampai dulu diceritakan pernah sempat terjadi perselisihan antara orang Ansor dan juga orang Muhajirin dikarenakan mereka mabuk. Dan ini mau dimanfaatkan sama orang-orang munafik. Umar melihat itu. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya, kata Allah. Belum ada pengharaman. Kemudian Umar ngelihat lagi banyaknya para sahabat yang lalai datang ke masjid untuk sholat. Kenapa? Mabok. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian bicarakan. Akhirnya banyak yang lalai dalam sholatnya gara-gara masih mabuk. Itu makin menguatkan prinsip Umar, sarannya Umar untuk khamr ini diharamkan aja. Hingga akhirnya terus diberikan saran kepada Nabi SAW, sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat di surat Al-Ma'idah
Di ayat ke-90 sampai 91. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, perjudian, mengundi nasib, percaya dengan ramalan bintang, itu semua adalah perbuatan yang jelek, buruk. Semua yang termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian itu bisa selamat. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya yang diinginkan sama syaitan adalah untuk memberikan, memasukkan kepada kalian permusuhan dan juga pertikaian disebabkan karena khamr, minuman keras, dan juga perjudian. Ketika turun ayat ini disampaikan kepada para sahabat, khamr, minuman keras akhirnya diharamkan. Akhirnya para sahabat saat itu yang menyimpan khamr mereka di drum-drumnya mereka, di barel-barelnya mereka, ditumpahin langsung sama mereka ke jalanan. Sampai diceritakan jalan-jalan kota Madinah saat itu hampir banjir dengan air khamr semuanya. Ditumpahin sama mereka. Luar biasanya para sahabat. Nggak ada yang bilang, tapi kan sayang. Nah, banyak banget. Boleh nggak kalau dijual ke orang kafir? Nah, lihat kan banyak orang yang dibilang musik nggak boleh, alat-alatnya mahal, sayang ini, rare. Nah, boleh nggak kalau dipajang aja? Tuh. Beda kan? Nah itulah. Mereka nggak nawar, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Banyak dari kita masih berusaha nego. Nah inilah perbedaannya. Kemudian Umar pun memberikan ide tentang awal penanggalan tahun Hijriyah, yaitu dimulai dari hijrah Nabi SAW. Begitu juga tentang azan untuk memanggil orang sholat. Itu sempat ada saran saat itu, apakah dengan kita nyalakan api, atau kita dengan lonceng, atau dengan berbagai macam cara mereka coba untuk panggil orang-orang. Hingga kemudian diantaranya adalah Umar saat itu yang mendapatkan mimpi untuk manggil orang-orang sholat berjamaah adalah dengan azan. Dan lain-lain yang sangat banyak yang ide Umar itu kemudian bertepatan dengan wahyu Nabi SAW. Termasuk kalau antum tahu sholat di belakang makam Ibrahim. Itu Umar saat itu yang menyampaikan. Kemudian ada satu hal lagi yang Nabi SAW memuji secara langsung kecerdasan dari Umar bin Khattab. Adalah ketika dahulu Nabi dan para sahabat sholat asar, setelah sholat saat itu ada orang yang berdiri. Dia itu mau salat sunnah. Kemudian Umar mengatakan, ijlis fa innama halaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatihim faslun. Duduk, kata Umar. Ahlul kitab dulu itu celaka gara-gara mereka itu nggak ada pemisah antara sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Duduk kamu. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar itu, Nabi mengatakan, ahsana ibn al-Khattab. Dalam riwayat yang lain, asaballahu bika ya ibn al-Khattab. Bahwasanya Allah telah membenarkanmu wahai Ibnu Khattab. Ini sekali lagi dimulai dari ide siapa? Ide seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini membuat kita menjadi makin semangat, makin termotivasi. Kenapa sih kita harus mengikuti beliau dan Nabi memerintahkan kita untuk meneladani beliau? Karena diantaranya kecerdasan yang luar biasa yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab itu adalah salah satu dari orang Quraisy dan bertemu nasabnya dengan Rasul SAW di kakeknya yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Namanya Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib, bertemu nasabnya dengan Rasul. Kurang lebih ini kakeknya yang ke-8 atau ke-9. Nah di sini yang perlu dipahami, Quraisy itu sebenarnya keluarga besar. Hampir semuanya itu sebenarnya bertemu di nasab mereka. Cuma ada yang dekat, ada yang jauh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW, cuma jauh aja. Ada yang ke-7, ada yang ke-8, ada yang ke-9. Makanya dikatakan mereka itu semua keluarga besar. Umar bin Khattab itu memiliki panggilan diantaranya Abu Hafs. Abu Hafs, dan ini diantaranya karena beliau punya putri namanya Hafsah.
Dan beliau pun dipanggil sebagai Al-Faruq. Al-Faruq itu seorang yang membedakan, menjadi pemisah antara yang hak dan juga yang batil. Dan kemudian beliau juga memiliki panggilan yang menarik, yaitu Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Dan Umar adalah orang pertama yang mendapatkan panggilan ini. Dan saat itu adalah idenya dari para sahabat, mereka yang kemudian memanggil Umar sebagai Amirul Mukminin. Walaupun pada awalnya Umar menolak, tapi kemudian para sahabat mengatakan, kamu itu seorang pemimpin dan kamu itu pemimpinnya orang-orang mukmin, maka kamu memang Amirul Mukminin. Maka mulai saat itu Umar dipanggil kemudian dengan Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, beliau lahir di Mekkah 13 tahun sejak kelahiran Nabi SAW. Berarti memang beliau itu 13 tahun lebih muda dari Rasul SAW. Dan beliau memiliki keperawakan yang spesial, yang unik, bahkan dibandingkan dengan orang-orang Mekah yang lainnya. Beliau itu diceritakan sebagai seorang yang kulitnya putih, kemudian kidal tangan kiri, dan beliau itu orangnya benar-benar tinggi. Bahkan dalam sebuah riwayat itu disebutkan, Umar itu kalau jalan di pasar itu seperti kapal yang sedang berlayar di lautan. Saking tingginya seorang Umar. Dan diceritakan juga kalau Umar ini naik kuda, kakinya itu hampir sampai ke bawah. Saking tingginya seorang Umar bin Khattab. Dan di Ayyam Ramadah, jadi nanti kita akan baca, ada namanya hari Ramadah, dan itu salah satu hari kemarau paceklik yang paling besar dalam Islam. Kaum muslimin susah sekali untuk dapat makanan, hingga akhirnya Umar saat itu banyak minum zaitun. Dari yang tadinya kulit beliau itu putih, berubah jadi sawo matang, hampir kehitaman. Gara-gara makan zaitun tiap hari, minum zaitun tiap hari. Nah, Nabi SAW sendiri, ya beda ya, kalau sarapan zaitun cuma satu dengan negak zaitun doang ya beda hasilnya. Jadi jangan takut hitam kemudian nggak mau makan zaitun. Nah, zaitun tanaman makanan yang berkah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang menarik juga Nabi SAW secara khusus, karena Nabi tahu Umar ini orangnya besar, kuat, maka Nabi SAW memberikan sebuah pesan khusus kepada Umar. Nabi mengatakan, ya Umar, innaka rajulun qawi. Umar, kamu itu orang yang kuat. La tuzahim alal hajar fatu'zid dha'if. Jangan kamu itu ikut berdesak-desakan mau cium hajar aswad. Nanti kamu bisa nyakitin orang-orang yang lemah. In wajadta khalwatan fastalimhu. Kalau memang ada celah, sentuh itu hajar aswad. Wa illa fastaqbilhu fahalil wa kabbir. Kalau memang nggak ada celah, cukup berikan salam dari jauh, berikan takbir dan tahlil. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Ini sebuah faedah. Kadang memang ada nasihat-nasihat khusus kepada seseorang. Memang dia butuh nasihat itu. Ini nasihat seperti ini nggak bisa diberikan kepada orang-orang yang lemah. Tapi nasihat ini buat orang-orang yang kuat. Nabi SAW mencontohkan ini juga ketika ada orang datang kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku nasihat. Apa kata Nabi? La taqdob, jangan marah. Nanya lagi, kemudian apa? Nabi bilang, jangan marah. Apa lagi kata Nabi? Jangan marah. Apa kata para ulama? Karena nasihat buat orang itu paling cocok, jangan marah. Karena Nabi tahu ini orang temperamen. Nah, orang yang penyabar, lembut, jangan dinasihati, jangan marah. Emang nggak bakal marah. Waktunya marah aja nggak marah, gitu loh. Jadi harus yang cocok. Orang yang memang sering temperamen, kasih tahu masalah ini. Nah, orang yang memang lembut, nggak pernah marah sama sekali, kasih tahu. Kadang-kadang kamu itu harus tegas. Nah, jangan lembek-lembek terus. Nah, jadi nasihat itu juga harus cocok dengan orang yang kita mau nasihatin. Kemudian, akhwat semua, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menikah 7 kali dan memiliki 10 orang anak. Menikah 7 kali ya, bukan istrinya 7. Nah, menikah 7 kali. Beliau menikah dengan namanya Zainab binti Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang kita tahu anaknya Umar ada Abdullah bin Umar dan juga Hafsah, itu keduanya anak dari Zainab. Kemudian ada istri beliau namanya Jamilah.
Jamilah binti Thabit. Jamilah binti Thabit, kalau pernah dengar ceritanya, ada seorang wanita yang namanya Asiyah. Bukan Asia, bukan Aisyah, bukan Asia, tapi Asiyah. Asiyah itu artinya wanita yang bermaksiat. Nah, wanita yang bermaksiat. Maka kemudian diganti namanya sama Nabi SAW menjadi Jamilah, jadi wanita yang cantik. Nah inilah kemudian menikah dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar juga menikah dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan Umar menikahi Ummu Kulsum secara khusus, tujuannya karena hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwasanya semua sebab dan semua nasab nanti akan terputus kecuali sebabku dan juga nasabku. Sebabku maksudnya bersambung dengan Nabi lewat jalur pernikahan. Nah, itu nggak bakal terputus nanti di hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab itu menikah dengan Ummu Kulsum, karena Ummu Kulsum masih anaknya Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Umar juga menikah dengan wanita namanya Atikah binti Zaid. Nah, Atikah binti Zaid ini juga menarik. Atikah binti Zaid ini perempuan yang rajin sholat ke masjid. Rajin sekali sholat ke masjid. Sampai Umar itu cemburu. Dilarang sama Umar, nggak boleh ke masjid lagi, cemburu Umar. Nah kemudian turunlah larangan dari Allah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang para wanita, hamba-hamba Allah untuk hadir sholat ke masjid. Karena hadis itu Umar nggak mau ngelarang istrinya lagi untuk ke masjid, tapi cemburunya masih. Nah ini menariknya Umar. Kemudian Umar menikah dengan Quraibah binti Abi Umayyah, Ummu Kulsum ibn Jarwal, dan juga menikah dengan Ummu Hakim binti Harith. Nah dari Ummu Hakim binti Harith, Umar punya anak namanya Fatimah. Dari sini kita lihat ya, Umar menikah dengan anaknya Ali, namanya Ummu Kulsum. Kemudian Umar juga punya anak dinamakan dengan Fatimah. Dari sini kita mengerti bagaimana tidak ada permusuhan di antara mereka. Tidak seperti yang digaung-gaungkan sama orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka menggaung-gaungkan bagaimana Ali itu benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, sampai kemudian mengkafirkan mereka, sampai kemudian menuduh Abu Bakar dan Umar sebagai seorang munafik, sebagai penyusup dalam Islam, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Tetapi ternyata kita temukan Umar menikah dengan anaknya Ali, dan bahkan menamakan salah satu anaknya dengan Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian akhwat semua, Umar itu terkenal dengan orang yang tegas, dengan kerasnya, dan bahkan ini sudah terkenal dari sebelum beliau itu masuk Islam. Dari sebelum beliau itu masuk Islam. Dan diceritakan dari Ummu Abdillah, istri dari Amir, dan ini sebuah cerita yang benar-benar terkenal, karena orang-orang musyrikin saat itu sering sekali mengganggu, mencaci, bahkan menyakiti kaum muslimin, bahkan kemudian memboikot kaum muslimin. Tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka. Sampai saat itu sebagian sahabat makan daun dan juga makan belalang, saking nggak ada makanan lagi. Akhirnya memaksa sebagian sahabat untuk hijrah. Nah hijrah saat itu pertama kali ke Habasyah. Nah Ummu Abdillah dengan suaminya Amir saat itu mau sembunyi keluar malam-malam berangkat ke Habasyah. Ketika sampai di pinggiran kota Mekkah, Amir ini pergi dulu karena ada sebuah urusan. Ummu Abdillah nunggu. Ketika Ummu Abdillah lagi nunggu, datang Umar. Kemudian Umar mengatakan, innahu lan tilaq ya Ummu Abdillah. Mau pergi kemana Ummu Abdillah? Kemudian Ummu Abdillah mengatakan, na'am. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah. Iya, demi Allah kami bakal keluar ke bumi-bumi Allah. Azaitumuna wa qahhartumuna. Kalian sudah menyakiti kami, kalian sudah menekan kami di sini. Makanya kami mau keluar, mau hijrah saat itu. Kemudian Umar mengatakan kepada Ummu Abdillah, "Salamakumullah." Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Lalu yang menarik, Ummu Abdillah saat itu mengatakan, seakan-akan aku melihat riqqatan, sebuah kesedihan, sebuah perhatian ada di matanya Umar saat itu. Sebelum Umar pergi. Ketika Umar pergi, enggak lama kemudian suaminya Amir balik.
Ummu Abdillah cerita, tadi Umar datang ke sini, coba kamu lihat gimana ada mata perhatian dan kesedihan dengan kepergian kita. Lalu apa jawaban Amir? Amir saat itu mengatakan, qal la yuslimul alladzi ra'aitu hatta yuslima himarul Khattab. Demi Allah, kata dia, tidak akan masuk Islam Umar sampai aku melihat keledainya duluan yang masuk Islam. Dan dia mengatakan itu karena perlawanan Umar kepada orang-orang muslimin di Mekah saat itu benar-benar keras. Sampai hampir putus asa, nggak mungkin Umar masuk Islam. Keledainya duluan suruh masuk Islam. Nah, memang sekeras itu seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, kisah yang dari kita tahu bagaimana Umar kemudian mendengar putrinya, mendengar saudarinya yang baca Al-Quran. Dan kemudian ternyata di sisi yang lain, Nabi SAW sendiri diceritakan oleh Ibnu Umar, Nabi itu sering berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ternyata Nabi SAW sering berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu orang yang paling kamu cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Itu terserah, siapapun orang yang paling kamu cintai, berikan hidayah supaya mereka masuk Islam. Ibnu Umar kemudian mengatakan, wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar, dan ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar masuk Islam karena doa Nabi SAW. Dan ini terjadi di tahun 4 tahun sebelum peristiwa hijrah ke kota Madinah. Dari sini sebuah pelajaran, akhwat semua, kita lihat hidayah itu ada di tangan Allah. Taufik ada di tangan Allah. Siapapun orang yang kita lihat keras, paling nakal, paling bandel, paling rebel, tapi kalau Allah sudah mau berikan hidayah, Allah pasti akan berikan hidayah. Tapi tugas kita apa? Bukan cuma tugas kita kemudian dilepaskan gitu aja. Kalau Allah kasih hidayah, alhamdulillah, kalau enggak ya udah, bukan. Tapi tugas kita untuk memberikan nasihat tanpa putus asa dan mendoakan tanpa putus asa. Lihat Nabi SAW di sini, beliau mendoakan Umar bin Khattab. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW itu secara khusus mendoakan Umar bin Khattab. Allahumma hdi Umar bin Khattab. Ya Allah berikanlah hidayah kepada Umar bin Khattab secara khusus. Kadang suami belum mau ngaji, diajak nggak pernah mau sama sekali. Tapi kalau untuk hobinya jalan-jalan, main golf, main padel, nggak pakai disuruh. Berangkat langsung. Tapi diajak ke kajian, nggak bisa. Kerjaan, rapat, meeting, bosan, macam-macam alasannya. Jangan putus asa. Jangan putus asa, ya udah nggak apa-apalah kalau suami masuk neraka, terus saya nikah sama Nabi nanti di surga. Nggak begitu gaya mainnya, beda. Tapi jangan putus asa, karena namanya sayang, namanya perhatian paling besar adalah supaya mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Umar pun masuk Islam. Dan ternyata Umar membawa pengaruh yang besar ketika Umar itu masuk Islam. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, mazilna a'izzatan munzu aslama Umar. Kami senantiasa menjadi mulia sejak Umar masuk Islam. Jadi dulunya itu kaum muslimin benar-benar memang mendapatkan pressure yang benar-benar besar dari orang-orang musyrikin, tetapi ketika Umar masuk Islam, benar-benar ada sebuah penolong yang besar membawa kemuliaan bagi kaum muslimin. Dan Ibnu Mas'ud secara khusus beliau mengatakan, karena Islamu Umar fathan. Umar ketika masuk Islam itu menjadi sebuah kemenangan. Wa kanat hijratuhu nasran. Hijrahnya Umar itu sebagai sebuah pertolongan. Wa kanat imaratuhu rahmatan. Umar itu ketika memimpin dia menjadi rahmah. Laqad ra'aituna wa ma nastati an nusalliya bil bait. Dan kami dulu itu nggak bisa sholat dekat Ka'bah. Kami dulu nggak bisa. Hatta aslama Umar, sampai Umar masuk Islam. Falamma aslama Umar qatalahum hatta tarakuna fasallaina. Ketika Umar masuk Islam, Umar kemudian melawan mereka, memerangi mereka, sampai kemudian kita itu bisa sholat di dekat Ka'bah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Haythami, dan dia mengatakan rawinya semuanya thiqah. Jadi cerita ini paling benar. Ini menunjukkan bagaimana seorang Umar bin Khattab itu membawa kemuliaan dalam Islam, memudahkan kaum muslimin untuk bisa sholat lagi di depan Ka'bah. Dan ini sebuah pelajaran, ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah,
Itu terkadang memang ada orang-orang yang butuh perlakuan khusus dari kita. Perlakuan khusus untuk kita dakwahi, perlakuan khusus untuk kita ajak ke kajian, perlakuan khusus untuk kita berikan kebaikan. Kenapa? Karena kalau orang ini ngaji, orang ini sudah tahu pengajian, sudah tahu kebenaran, dia bakal bawa pengaruh besar yang baik untuk Islam. Orang ini Masya Allah punya jabatan tinggi, dia sering ngebantu orang, orangnya dermawan. Kalau orang ini tahu dakwah sunnah, tahu kebenaran, dia pasti bakal tolong ajaran ini. Dia pasti bakal tolong dakwah ini. Nah, orang-orang seperti ini nggak ada masalah untuk mendapatkan perlakuan khusus. Nah, ini seperti yang dilakukan Nabi SAW. Beliau mendoakan Umar bin Khattab. Beliau nggak mendoakan semua orang, enggak. Tapi ada orang-orang memang secara persen didoakan langsung oleh Nabi SAW. Karena Nabi tahu, kalau orang ini masuk Islam, pengaruhnya bakal besar. Jadi ini bolehnya untuk melakukan seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Akhwat semua rahimani wa rahimakumullah. Maka Ana secara khusus akan memfokuskan pembahasan kita kepada poin-poin yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak mungkin untuk disampaikan semuanya secara keseluruhan. Para ulama mereka menuliskan buku-buku, kitab-kitab untuk menjelaskan tentang kebijaksanaan Umar, kecerdasan Umar, biografi Umar, yang nggak mungkin untuk semuanya disampaikan hanya dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam, mustahil. Oleh karena itu sampai gaya kepemimpinannya Umar itu dipelajari bukan cuma oleh orang-orang muslim, bahkan dipelajari juga oleh orang-orang kafir, karena kecerdasan beliau dalam memimpin. Ana sudah meringkas beberapa poin-poin yang semoga poin-poin ini menjadi poin-poin yang paling penting yang bisa kita teladani dari beliau. Di antaranya adalah Umar itu semangat untuk menutup pintu kesyirikan. Dan ini sebuah kisah yang pernah terjadi kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas mengatakan, "Ra'ani Umar bin Khattab wa ana usalli 'inda qabr." Umar pernah melihatku salat dekat kuburan. Kemudian Umar mengatakan, "Al-qabru," kuburan, kata Umar. "Fahasibtuhu yaqul al-qamar," kata Anas, aku kira Umar itu bilang al-qamar, bukan al-qabr, dipikir al-qamar. Qamar itu artinya apa? Bulan. Kemudian kata Anas, "Faja'altu arfa' ra'si ila sama." Gara-gara Umar bilang qamar, aku pun ngelihat ke atas, katanya. Lagi sholat ngelihat ke atas. Kemudian Umar mengatakan, "Innama aqul al-qabr," yang aku bilang tuh kuburan. "La tusalli ilaihi," jangan sholat hadap kuburan, katanya. Nah, di sini kita lihat faedahnya adalah bagaimana Umar itu berusaha untuk menutup pintu-pintu atau celah-celah yang berpotensi bisa terjadinya kesyirikan. Gak bolehnya seorang itu untuk sholat menghadap ke kuburan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dari orang-orang yang melihat nanti dipikir kita itu minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ini nggak boleh, itu kesyirikan. Kita itu minta kepada Allah Ta'ala. Kalaupun minta tolong kepada orang yang masih hidup. Ini dipraktekkan sama Umar bin Khattab. Tadi ceritakan di peristiwa Ramadah tadi, di masa kemarau tadi, Umar bin Khattab itu datang ke Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Dan ini terjadi setelah Nabi SAW meninggal dunia ketika Umar sudah menjadi Amirul Mukminin. Umar datang ke Al-Abbas, kemudian Umar pun minta ke Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Kemudian Umar bin Khattab saat itu berkata kepada Al-Abbas saat itu, dan dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, kunna nastaqi binabiyika fatasqina." Ya Allah, dulu kami itu natawassalu ilaika, kami itu berdoa kepadamu lewat perantara nabimu, fatasqina, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Fal'an natawassalu ilaika bi'ammi nabiyika fasqina. Sekarang kami mau bertawassul melewati doa dari paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Apa maksudnya? Karena Nabi SAW sudah wafat. Nah, Nabi SAW sudah wafat. Dulu kita minta ke Nabi untuk mendoakan, tetapi sekarang Nabi sudah wafat. Maka sekarang kami minta kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Dan ini menjadi dalil yang paling kuat. Tidak bolehnya kita itu minta tolong kepada orang yang sudah mati. Nah, itu orang masih hidup aja belum tentu nolong kita.
Emang kalau kita minjem duit sama orang pasti dipinjemin? Enggak kan? Masih hidup, apalagi udah mati. Dia sudah mati, udah nggak bisa kerja, tolong saya punya banyak hutang, hidup aja nggak minjemin ente. Nah, apalagi minta sama orang yang sudah mati. Nah, kemudian di antara contoh dari seorang Umar bin Khattab, Umar ini seorang yang terkenal dengan ketegarannya di atas kebenaran. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan pujian khusus kepada Umar. Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, ma laqika syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu di satu jalan kecuali ia akan memilih jalan yang lain yang tidak kamu lewati. Jadi setan ngindar, di mana Umar jalan, setan ngindar. Nah, di sini sampai para ulama ketika mereka mengomentari, orang-orang Syiah itu diwanti-wanti sama guru mereka ketika masuk Masjid Nabawi, jangan masuk lewat pintu Umar. Nah, jangan masuk lewat pintu Umar, kata mereka. Di situ para ulama mengomentari bagaimana setan itu lewat jalan yang lain ketika Umar masih hidup dan Umar sudah meninggal. Nah, itu luar biasa. Dan ini faedah buat kita semua. Orang yang rajin beribadah, orang yang berusaha selalu meluruskan imannya, Allah bakal jauhkan dia dari pergaulan yang buruk. Teman-teman yang buruk nggak bakal ada yang mau deket-deket sama dia. Kenapa? Nggak cocok sama dia. Ini orang kalau udah deket sama dia nih, pasti diajak sholat. Deket sama dia, disuruh pakai hijab yang benar. Nah, disuruh sama dia, ntar ini nggak enak, jauh-jauh aja sama dia. Nah, itu. Itulah makanya salah satu faedah dari sini. Kalau kita mau dijauhkan dari pergaulan yang buruk, dari circle yang buruk, maka pertama kali benahi diri kita sendiri dulu. Nanti otomatis yang jelek-jelek, yang buruk-buruk nggak bakal mau deket-deket ke kita. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dengan segala kecerdasan yang beliau miliki, kebijaksanaan yang beliau miliki, ternyata Umar bin Khattab ini terkenal sebagai seorang yang luar biasa rendah hati, luar biasa tawadhu. Dan cerita tentang ini sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan Anda menemukan sebuah cerita, Abu Hurairah itu pernah menceritakan, ketika Umar di masa Ar-Ramadah tadi, peristiwa Ar-Ramadah di kemarau yang besar saat itu, Umar itu bawa tas khusus yang isinya makanan. Kemudian dibagi-bagiin sama Umar ke orang-orang yang kelaparan. Ini terjadi ketika Umar sudah menjadi Amirul Mukminin. Umar itu menjadi Amirul Mukminin di tahun 13 Hijriah. Ketika Abu Bakar meninggal, Abu Bakar secara khusus menunjuk Umar untuk jadi penerusnya. Dari sini kata para ulama, salah satu cara untuk mengangkat seorang pemimpin yang syar'i, yang diakui dalam Islam adalah lewat jalur istikhlaf. Yaitu pemimpin yang sebelumnya secara langsung menunjuk siapa penerusnya. Abu Bakar nunjuk langsung Umar yang naik, maka Umar yang jadi Amirul Mukminin. Nah, ketika di masa Umar terjadilah ini paceklik besar, namanya hari Ramadah namanya. Nah, Umar saat itu bawa tas isinya makanan untuk dibagi-bagi ke orang-orang yang kelaparan. Sampai kemudian Umar bertemu dengan sebuah kabilah, namanya kabilah Muharib namanya. Kabilah Muharib saat itu dalam kondisi benar-benar kelaparan. Sampai mereka cerita ke Umar, ini bangkai-bangkai kami makan, kata dia. Kemudian tulangnya kami tumbuk, lalu hasilnya kami makan juga. Karena nggak ada makanan sama sekali, kata dia. Nggak ada makanan. Kemudian Umar saat itu ngambil tasnya, kemudian ngeluarin makanan, kemudian makanannya dimasak sama Umar. Sudah habis dimasak sama Umar, dibagi-bagiin ke mereka, dikasih ke mereka. Ini harus dipikirkan, ini seorang Amirul Mukminin. Presidennya turun, masak, ngasih ke masyarakatnya, lihat. Ini dilakukan sama muter sendiri. Ini luar biasa seorang Umar bin Khattab. Dan kemudian dalam kisah yang lain, masih dalam hari Ramadah itu, Umar keliling, ketemu dengan seorang wanita yang lagi bikin kue, dicampur tepung sama air, nama kuenya sekarang itu asidah namanya, dicampur sama dia. Umar ngelihat itu, kata Umar, bukan gitu caranya, kata Umar. Kemudian Umar ke situ ngajarin ini wanita gimana caranya bikin asidah. Nah, bikin kue itu diajarin sama Umar. Ini seorang Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin.
Dan kemudian As-Sa'ib bin Yazid, seorang tabi'in, dia juga menceritakan ketika di hari Ramadah itu, saking semangatnya Umar untuk keliling, bagi-bagi makanan, bawa tas itu, sampai bajunya Umar itu sobek-sobek. Karena bawa barang yang berat. Sampai ditemukan ada 16 tambalan di bajunya Umar. Saking banyaknya itu barang yang dia bawa. Dan perjengkal-perjengkal ada tambalan lagi. Sampai para sahabat saat itu bertanya kepada Umar, kenapa semangat begini gitu loh, sampai begini kondisinya. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma la taj'al halakata ummati Muhammad ala rijli. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad itu terjadi di tanganku, kata dia. Jangan sampai. Dia nggak mau sampai kemudian mereka miskin, mereka fakir, sampai kemudian mereka keluar lagi dari Islam, terjadi di masa seorang Umar bin Khattab. Makanya Umar nggak mau. Nah, ini sebuah faedah yang terjadi di masa Ramadah saat itu. Dan di kisah yang lain juga Abdullah bin Abi Talhah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab pada hari itu menjadi Amirul Mukminin, dan aku melihat di antara kedua pundaknya terdapat 3 tambalan pada pakaiannya, yang sebagian tambalan itu ditumpuk dengan sebagian yang lainnya. Gara-gara bawa makanan itu semuanya, rusak semuanya. Di sini perhatikan bagaimana amanah yang besar yang ditunjukkan oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan kerendah hatian yang besar. Lihat, dia ini seorang pemimpin kaum muslimin yang saat itu perluasan itu, ekspansi Islam itu sudah kemana-mana saat itu, bahkan ke Mesir, ke utara, kemana-mana sudah jadi kaum muslimin semua. Pemimpinnya seorang Umar, tetap dia ngurusin yang kayak begini, tetap dia ngurusin. Dan ini menunjukkan bagaimana sifat tanggung jawab yang beliau miliki. Dan setiap kita adalah pemimpin, orang yang diberikan tanggung jawab. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian itu bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Jadi jangan sampai mendengarkan kisah Umar otaknya cuma ke Presiden Prabowo aja. Nah, iya kan? Ketahuan kan? Nah. Tapi ini tanggung jawab ke kita semua punya tanggung jawab. Apa yang beliau lakukan, hafizahullah ta'ala, itu antara dirinya dengan Allah, urusan mereka. Urusan dia sama Allah. Dia keadilan, dia dapat pahala. Kalau dia berbuat dosa, ya urusannya sama Allah. Nah, sekarang kita ini juga menjadi pemimpin, kita ini bertanggung jawab. Laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai bapak, seorang ibu sebagai istri, seorang perempuan sebagai istri, sebagai ibu di rumahnya. Kadang dia mungkin punya pekerjaan yang masih dalam koridor syariat, itu ada tanggung jawab di situ. Jangan sampai kemudian gara-gara hobinya dia, anak-anaknya terlantar. Nah, gara-gara kemudian dia sering main HP, suaminya nggak diurusin. Suami pulang ke rumah dalam kondisi lapar, nyampe rumah nggak ada makanan sama sekali. Kenapa? Istrinya sibuk nonton drakor. Oh iya, lupa. Nah, nggak ada waktu sama sekali. Suaminya pulang ke rumah dalam kondisi sudah ngelihat wanita macam-macam di luar sana. Pulang ke rumah istrinya sehari, besok tidur ke arah kiri, sekarang tidur ke arah kanan. Nah, tidur terus. Ustadz, gimana Ustadz? Anak punya kebutuhan, tapi tiap hari istri anak bilang capek, anak kan juga capek. Bilang ke Ustadz, Ustadznya bingung juga. Ya, gimana itu istri antum, bukan istri anak. Nah, itulah namanya tanggung jawab. Makanya pernikahan itu sering disampaikan, pernikahan itu bukan cuma urusan jalan-jalan, bukan cuma urusan staycation. Pernikahan itu juga urusan pengorbanan. Laki-laki keluar capek-capek bekerja itu berkorban buat keluarganya. Nah, seorang istri, seorang ibu pun butuh berkorban untuk siapa? Buat suami, buat anak-anaknya, butuh pengorbanan. Disitulah kemudian namanya rumah tangga akan berjalan dengan baik, dengan penuh sakinah, mawaddah warahmah. Ketika masing-masing anggotanya itu berusaha untuk menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Kemudian, akhwat semua rahiman wa rahimakumullah. Dan sifat amanah ini yang ditunjukkan Umar, maka tentunya Umar juga melihat atau suka untuk melihat sifat amanah ini pada orang lain. Dalam kisah yang terkenal diceritakan oleh Abu Nuaim di Hilyah, itu diceritakan ketika Umar bin Khattab dari segi atau sisi kepemimpinan beliau itu pada malam hari pernah keliling kota malam hari, ngelihat bagaimana kondisi kotanya, bagaimana kondisi masyarakatnya. Sampailah Umar saat itu ke sebuah rumah yang masih terdengar ada suara di situ, padahal malam-malam.
Kemudian Umar nggak sengaja mendengar suara, ternyata di situ seorang ibu-ibu sama putrinya. Si ibu ini bilang, "Qumi ilal laban." Ayo kita ambil susu itu yang kita jual, kemudian kita campurin dengan air, kata dia. Campurin dengan air. Namanya susu, kalau dicampurin dengan air, dia kan jumlahnya lebih banyak. Bisa dijual lebih banyak nantinya. Kemudian putrinya ngingetin, gimana Amirul Mukminin itu keras tentang masalah ini, nggak boleh susu dicampur pakai air, nggak boleh, itu penipuan namanya. Bilang susu segar dicampur air, nah nggak boleh. Kemudian ibunya mengatakan, sekarang ini Umar nggak ngelihat dan juga nggak ada penjaga-penjaganya Umar, mungkin sekarang tentara, nggak ada satupun yang ngelihat. Kalau kita nyampurin mereka nggak ngelihat. Kemudian putrinya ini kemudian mengatakan, aku tidak mau, kata dia, ya ummatah, kuntu la uti'uhu fil mala' wa asihi fil khala'. Aku nggak mau mentaati Umar ketika dalam kondisi ramai, kemudian aku memaksiatinya di saat nggak ada orang sama sekali. Dia nggak mau. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, Allah itu selalu melihat kita, walaupun Umar itu nggak melihat kita. Dan ternyata perkataan itu terdengar oleh Umar. Umar langsung pulang, kemudian mengutus pengawalnya untuk melihat siapa yang ada di rumah itu. Ternyata diceritakan ada seorang ibu dan juga seorang putrinya. Dan putrinya ini belum menikah. Kemudian Umar saat itu berkata kepada anak-anaknya, hal fikum man yahtaju ila mra'ah uzawijuhu. Siapa di antara kalian yang butuh istri, nanti aku nikahin. Kemudian anaknya, salah satunya Abdullah mengatakan, ya abatah, kata dia li zaujah, saya sudah punya istri, kata dia. Kemudian anaknya yang lain namanya Abdurrahman, dia juga mengatakan li zaujah, saya sudah punya istri. Kemudian anaknya Umar yang lain namanya Asim, dia mengatakan ya abatah la zaujatali fazawijni. Wahai ayahku, saya nggak punya istri, nikahin saya, kata dia. Fa ba'atha ilal jariyah fazawajaha. Maka dia, Umar mengutus Asim untuk ketemu dengan wanita tersebut, kemudian dinikahin sama Umar. Di sini lihat, wanita yang dipilih sama Umar adalah wanita yang amanah. Di sini pelajaran. At-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Walaupun nggak kelihatan sama orang, Allah ngelihat dia. Kalau Allah ngelihat wanita tersebut, wanita yang baik, Allah akan jodohkan dia juga dengan laki-laki yang baik. Walaupun tepatnya di mana? Ini seorang rakyat biasa nih. Ini seorang rakyat biasa. Emang dia tahu Umar nguping di situ? Dia nggak tahu sama sekali. Tetapi itulah disebutkan oleh para ulama, di antara sifat Allah, Allah mempunyai nama Al-Lutf. Allah itu maha halus. Gimana pengawasan Allah, keputusan Allah itu terkadang terjadi secara halus, nggak kelihatan sama sekali. Ini secara halus, nggak kelihatan sama sekali. Ternyata Allah melihat itu semua, Allah mendengar itu semua, maka Allah jodohkan wanita ini dengan anaknya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu yang menjadi fokus bagi para wanita yang belum menikah, yang paling pertama adalah self improvement dulu, perbaiki diri sendiri dulu. Ibadahnya gimana, baca Al-Qur'annya bagaimana, maka itu dipikirkan, hijabnya bagaimana, nggak usah pikirin yang di luar. Ketika sudah jodoh, mau orangnya di Papua sekalipun datang. Kalau memang udah jodoh, dimanapun tempatnya datang ketemu. Nggak percaya, tanya kepada orang tua sendiri. Bapaknya asal dari mana, ibunya asal dari mana, ketemunya di mana, nggak tahu. Kadang bapaknya sama ibunya berasal dari pulau yang berbeda. Bapaknya Padang, ibunya Jogja. Nggak tahu ketemunya di mana, jadi jodoh. Nah, kadang seperti itu namanya jodoh. Nah, itulah bagaimana cara Allah menjodohkan seperti itu. Makanya yang pertama kali harus diperhatikan adalah self improvement dulu. Bagaimana memperbaiki diri dulu. Allah ngelihat di situ. Ketika Allah ngelihat orang ini baik, wanita ini baik, maka Allah akan jodohkan juga dengan laki-laki yang baik. Nah, dan sifat amanah ini salah satu sifat yang harus selalu dijaga oleh seluruh kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan kemudian di masa kepemimpinan Umar terkenal sebagai seorang yang benar-benar adil dan banyak sekali contoh dari keadilan-keadilan yang beliau tunjukkan. Di antaranya ada seorang pencuri yang datang kepada Umar bin Khattab saat itu. Kemudian pencuri ini mengatakan, innama sariqtu biqadarillah, kata dia. Saya ini mencuri karena takdir Allah, kata dia.
Ya maksud jangan hukum saya, kata dia. Innama sariqtu biqadarillah. Kemudian Umar mengatakan, inilah aqta yadaka biqadarillah. Aku pun bakal memotong tanganmu dengan takdir Allah, kata dia. Nah, ini caranya Umar. Nggak bisa orang melakukan tindak kriminal, kemaksiatan, berdalil dengan takdir Allah. Hukum Allah pun berjalan dengan takdir Allah. Ini kebijaksanaan seorang Umar bin Khattab. Dan ternyata kita perhatikan di sisi yang lain, pernah ada juga seorang pencuri, didatangkan ke hadapan Umar, kemudian dia katakan, aku mencuri untuk aku makan, karena aku lapar. Dan itu terjadi di Yaum Ramadah, di hari Ramadah tadi, masa kemarau. Maka kemudian dibebaskan sama Umar, nggak dihukum sama sekali. Ini lihat kebijaksanaan dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia aja ngelihat orang yang mencuri itu beda-beda. Memang ada pengennya jadi orang kaya padahal mampu, tapi pengen jadi orang kaya memang rakus. Ada orang yang memang mencuri memang nggak punya apa-apa sama sekali. Itu jadi pilihan terakhir buat dia, istilahnya darurat buat dia. Umar melihat itu dan kebijaksanaan beliau benar-benar berjalan dalam masalah ini. Dan di kisah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini salah satu murid dari Abu Hurairah. Beliau bercerita, anna Umar bin Khattab ikhtassama ilaihi muslimun wa yahudi. Pernah di zaman Umar itu ada yang ribut antara seorang muslim dan juga seorang Yahudi. Fara'a Umar annal haqqa lil yahud faqadalahu. Maka Umar melihat ternyata yang benar orang Yahudinya. Maka Umar tolong si orang Yahudi itu dan kemudian Umar hukum orang Muslim itu. Dan kemudian orang Yahudi itu mengatakan, wallahi laqad qadaita bil haqq. Demi Allah, kamu sekarang telah memberikan hukum dengan kebenaran, kata dia. Ini lihat, ini adalah sebuah keadilan makanya. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum kemudian membuat kalian menjadi tidak adil. I'dilu, kata Allah, berbuat adillah kalian karena itu lebih dekat dengan ketakwaan, kata Allah. Lebih dekat dengan ketakwaan. Kadang memang kita nggak suka sama seorang, tapi dia yang benar, maka kita tolong dia, kita bela dia. Jangan sampai kemudian gara-gara kita nggak suka sama orang, apapun yang dia perbuat semuanya salah. Gara-gara kita nggak suka sama dia. Gara-gara nih orang kita undang ke rumah nggak datang, undang ke kawinan nggak datang. Pas kita ngelihat orang ini datang ke kajian, ria itu, datang kajian. Nah, kemudian saya undang ke rumah nggak datang, kajian datang, ria ini, main lihat sama orang. Nah, dia ngelihat dia rajin nulis, alah nu rajin doang buat di foto, buat di post doang itu. Nah, ini namanya nggak adil. Gara-gara dia nggak suka, kemudian berentet kemana-mana, suudzon dari dia, hasad dari dia dan lain-lain. Nah, ini keadilan yang ditunjukkan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian makanya ini juga diantara yang harus kita perhatikan dari masalah keadilan khususnya bagi para akhwat adalah bagi para ibu untuk berlaku adil sama anak-anaknya. Anak-anak jangan dibedakan, mau laki-laki mau perempuan, mereka itu berhak mendapatkan kasih sayang yang sama, layak untuk mendapatkan cinta yang sama, layak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Yang satu ditanya kabarnya, yang lain juga ditanya kabarnya. Kadang ditanya kabarnya yang bontot aja, ditanyain terus, sehat ya, apa kabar, butuh apa. Yang paling gede anak-anak yang lain nggak diurus sama dia. Nah ini nggak boleh sama sekali. Nah, atau misalkan anak yang laki-laki diberikan sama dia pendidikan yang tinggi, anak yang perempuan, alah udah di rumah masak. Ntar kamu masak, jago, 17 tahun nikah, sudah. Cari orang kaya nikah, nah sudah. Ini nggak adil sama sekali. Gimana namanya laki-laki, perempuan itu masing-masing membutuhkan pendidikan. Walaupun tentunya pendidikan yang mereka butuhkan berbeda, tentunya jelas. Laki-laki memang membutuhkan pendidikan di profesi, di peran-peran yang dia bisa turun ke sana. Perempuan pun demikian, tapi dia harus punya ilmu. Dan ini pernah kita jelaskan di daurah kita yang sebelumnya tentang ibunda para wanita muslimah atau penghuni surga, yaitu tentang Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha seorang wanita yang benar-benar cerdas. Belajar, ilmunya beliau dapatkan dari mana-mana. Ini contoh bagi para wanita juga untuk semangat belajar. Dan belajar itu jangan dibatasi, jangan dikhususkan, dikerucutkan cuma ke sekolahan, cuma ke perguruan tinggi, cuma ke kampus, enggak. Cara untuk belajar macam-macam. Datang ke kajian, baca buku, nonton di YouTube, atau kuliah-kuliah yang online, sekarang banyak. Yang intinya bagi para ibu, jangan kemudian tidak adil kepada anak-anak dalam masalah pendidikan juga. Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memimpin kaum muslimin menjadi Amirul Mukminin itu kurang lebih 10 tahun dan 6 bulan. Dan beliau, salah satu perintah beliau adalah beliau itu melarang adanya orang-orang musyrik untuk masuk ke kota Madinah, kecuali orang-orang yang memang memiliki profesi atau spesialisasi khusus. Maka salah satu saat itu yang diberikan izin untuk masuk ke kota Madinah namanya adalah Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi, seorang penyembah api. Tapi dia punya spesialisasi khusus saat itu dalam sebuah profesi, maka diizinkan sama Umar untuk masuk ke kota Madinah. Tetapi ternyata orang yang sudah diberikan berbagai macam kebaikan sama Umar ini, ketika Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh saat itu dalam kondisi benar-benar gelap, kemudian datang seseorang menusuk perut Umar berkali-kali. Berkali-kali perut Umar itu ditusuk. Sampai kemudian Umar tersungkur, Umar terjatuh. Para sahabat yang ada di belakangnya saat itu langsung menolong Umar. Dan sholat saat itu sampai berhenti, nggak bisa dilanjutkan ke gerakan yang berikutnya. Sampai-sampai para sahabat yang berada di saf-saf yang terbelakang, yang nggak tahu apa yang terjadi di depan, mereka sampai mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Dipikir Umar lupa atau apa yang terjadi, karena nggak tahu. Padahal Umar sedang tersungkur karena habis ditusuk sama orang saat itu. Dan kemudian Umar saat itu langsung diangkat, langsung dipapah masuk ke dalam rumahnya. Ketika Umar tersadar, kemudian Umar mengatakan, As-salan nas, orang-orang udah sholat atau belum, kata Umar. Perhatikan gimana prioritas yang beliau tunjukkan. Beliau paham bagaimana sholat itu harus selalu diutamakan, lebih daripada kesehatan beliau sendiri. Dan kondisi saat itu sakitnya beliau benar-benar parah, luka benar-benar parah, punya bermacam atau beberapa tusukan. Sampai anak beliau Abdullah bin Umar saat itu mengatakan, kami berikan Umar saat itu minum susu, kemudian susu itu langsung keluar lagi. Dikasih minum langsung keluar lagi terus, gara-gara besar sekali luka yang ada di perutnya Umar saat itu radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga Umar saat itu melihat bahwasanya beliau itu akan wafat, maka beliau mengutus anaknya Abdullah untuk pergi ke Aisyah, untuk minta izin ke Aisyah supaya diperbolehkan dimakamkan di samping Nabi dan juga di samping Abu Bakar Siddiq. Minta izin. Dan Umar mengatakan dari situ, bilang aku mengutusmu dari Umar bin Khattab, bukan dari Amirul Mukminin. Nah, karena dia tahu kalau dia memerintahkan karena kepemimpinan dia bisa-bisa aja. Tapi karena ketawaduan beliau, rendah hatinya beliau dan menghormati seorang Aisyah, beliau bilang utusan dari Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin. Karena itu rumahnya Aisyah. Nabi dan Abu Bakar itu dimakamkan di rumahnya Aisyah. Ketika Abdullah bin Umar datang ke sana, minta izin ke Aisyah, kemudian Aisyah pun mengizinkan. Tidak lama setelah itu Umar bin Khattab meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di sana. Dimakamkan samping makamnya Nabi dan samping makamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan diceritakan oleh Ibnu Umar, anak yang menceritakan, ya Amirul Mukminin, jazakallahu khairan. Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Abshir qad da'a laka Rasulullah sallam an yu'izzallahu bikad-din. Bergembiralah kamu itu, karena Nabi SAW telah mendoakan dirimu tentang kemuliaan Islam ini. Wan nas mukhtalifun, ketika orang-orang itu semua berbeda-beda. Falamma aslamta kana islamuka izzan, ketika kamu itu masuk Islam, maka Islammu itu sebagai sebuah kemuliaan. Wa adharallahu bikal Islam wa Rasulullah sallam wa ashabahu, dan Allah menampakkan ajaran Islam ini di hadapan Rasulullah sallam dan juga para sahabatnya. Wa hajarta ilal Madinah, dan kamu pun berhijrah ke kota Madinah. Fakanat hijratuka fathan, hijrahmu itu menjadi sebuah kemenangan. Tsumma qubida Rasulullah sallam wa huwa anka radin, dan ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau dalam kondisi ridho terhadapmu wahai Umar. Ini pujian dari seorang anak kepada ayahnya. Dan kemudian ternyata tidak cukup dari itu, banyak para sahabat yang kemudian datang ke rumahnya Umar saat itu untuk menghibur Umar, apalagi Umar mau meninggal dunia saat itu. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, wudi'a Umar ala sariri. Umar saat itu diletakkan di kasurnya dalam kondisi sudah sakit parah. Kemudian orang-orang pun datang mau menghibur Umar bin Khattab.
Kemudian Umar pun meninggal, kemudian Umar pun diberdirikan, kemudian disolatkan Umar. Wa ana fihim, dan saat itu aku di sana, kata Ibnu Abbas. Falam yara'ni illa rajulun akhadha mankibi. Tiba-tiba ada orang, kata Ibnu Abbas, yang memegang pundakku, narik aku, kata dia. Fa iza Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali bin Abi Thalib. Tarahhama ala Umar. Ali saat itu mengasihani Umar dan juga kemudian mendoakan Umar. Waqal, kemudian Ali mengatakan, ma khallaftu ahadan ahabbu ilayya an alqallaha bimithli amalahu minka. Aku tidak pernah, kata Ali, meninggalkan seseorang yang lebih aku sukai untuk aku temui Allah dengan amalan seperti amalan selain engkau. Itu amalan engkau ini banyak banget, aku pengen berjumpa dengan Allah mempunyai amalan sepertimu, wahai Umar. Ini pujian dari seorang Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengatakan, wa aimullah in kuntu la azunnu an yaj'alakallahu ma'a sahibaik. Dan aku berdoa kepada Allah, aku berharap semoga Allah itu menjadikanmu bersama dengan dua sahabatmu. Wa hasibtu inni kunta katsiran asma'un Nabi SAW yaqul, dan aku benar-benar mengira, sering sekali aku dengar dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku pernah pergi sama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar dan Umar. Dan aku pernah masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar dan Umar. Aku pernah keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Lihat di sini adalah pujian dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memuji tentang kesetiaan Umar kepada Nabi SAW dan bagaimana Umar itu selalu mendampingi Nabi SAW, entah di saat senang, entah di saat sepit, selalu mendampingi Umar. Dan di sini juga kita lihat yang luar biasa, pujian ini datang dari seorang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sekali lagi adalah orang-orang yang adalah seorang yang memiliki pengikut-pengikut yang berlebih-lebihan kepada beliau. Orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka mencela, menghinakan, bahkan mengkafirkan seorang Umar bin Khattab. Dan ternyata kita dapati Ali sendiri benar-benar sayang kepada Umar, bahkan cemburu dengan amalan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir, akhwat semua rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab itu mendapatkan janji yang luar biasa dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah menceritakan, bainama ana naimun idh ra'aituni fil jannah. Ketika aku sedang tidur, aku pernah bermimpi aku sedang berada di surga. Fa idza imra'atun tawadda'a ila janibi qasrin. Aku melihat ada seorang wanita yang lagi berwudu di samping istana. Faqultu liman hadza? Maka Nabi nanya, ini istana punya siapa? Faqalu li Umar bin Khattab. Mereka para wanita di situ mengatakan, ini istana punya Umar. Maka fadzakartu ghirata Umar fawallaitu mudbira. Kata Nabi, aku ingat gimana Umar itu pecemburu, kata Nabi, aku pun langsung pergi. Ingat tadi kan, perempuannya, istrinya aja pergi ke masjid, cemburu Umar. Nah, jadi memang sudah sifatnya beliau. Qala Abu Hurairah, fabaka Umar wa nahnu jami'an fi dzalikal majlis ma'a Rasulullah sallallahu. Ketika mendengar hadis itu, Umar nangis. Karena ini seakan-akan sebuah jaminan dia akan masuk ke dalam surga, padahal beliau itu masih hidup. Kemudian Umar mengatakan, bi abi anta ya Rasulullah, a'alaika aghar. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah aku akan cemburu kepadamu? Itu enggak pantas kamu itu cemburu kepadaku, justru aku yang cemburu kepadamu, wahai Rasul. Nah, ini bagaimana pujian Nabi SAW kepada Nabi SAW kepada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang benar-benar terpuji ketika beliau hidup, dan beliau mendapatkan berbagai macam pujian ketika beliau sudah meninggal dunia. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menambah catatan amal kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas yang telah disampaikan. Dan insyaallah di waktu yang tersisa, insyaallah akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Dan insyaallah silakan Ustaz untuk bisa memilih pertanyaan yang telah masuk. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum. Ini ada sebuah pertanyaan. Bu, sabar, habis ini makan lagi, sabar. Tunggu dulu. Ustadz izin bertanya, ketika Umar bin Khattab terkenal sifatnya yang tegas, apalagi kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan, gerbangnya fitnah ketika Umar hadir. Gimana dengan sikap dakwah atau mengajak kebaikan di tengah zaman fitnah? Minimal sikap tegasnya kita terhadap orang lain Ustadz. Mulai dari kita dulu, keluarga, baru orang lain. Ini ada 2 atau 3 pertanyaan mirip dengan ini, karena ini memang kayaknya sering dipertanyakan oleh sebagian orang. Apakah kita meniru sikap tegasnya Umar? Ini jelas, gimana sikap tegasnya Umar itu harus kita tiru. Karena ketegasan itu tidak identik dengan kekerasan. Ketegasan itu tidak boleh identik dengan sifat kasar. Dan ternyata kita dapati dari Nabi SAW. Nabi SAW itu orang yang tegas. Tegas itu apa sih? Lantang dalam menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran, itu tegas namanya. Nah, menyuarakan kebenaran itu nggak harus dengan cara yang kasar, dengan galak, dengan ngomel-ngomel, nggak harus. Ketegasan itu bisa disampaikan dengan cara yang lembut. Lihat Nabi SAW dengan ketegasan beliau, dakwah bisa tersebar. Dan ketegasan berarti apa? Yaitu menyampaikan kebenaran walaupun dengan cara yang lembut. Dan Ustadz, apakah berarti nggak boleh marah Ustadz? Jawabannya boleh, tapi jadikan marah itu sebagai cuma salah satu solusi. Kalau cara lembut nggak bisa. Apakah Nabi SAW pernah marah? Pernah, tapi itu tidak menjadi ciri khas beliau di setiap saat, enggak. Pernah beliau beberapa kali, karena memang ada orang-orang yang lebih pantas untuk disampaikan dengan cara marah. Bukan dengan cara yang lembut. Cara lembut gak bakal masuk ke dia. Sudah berkali-kali cara lembut gak masuk. Pakai cara marah sekali, langsung masuk. Nah, ini terjadi. Lihat 2 hadis yang berbeda. Ketika Nabi berhadapan dengan Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi SAW menasehati Arab Badui ini dengan cara yang lembut. Ini masjid, tempat untuk ibadah. Gak boleh kemudian dimasukin kotoran di sini, gak boleh kencing di sini, gak boleh. Dengan cara yang lembut. Sampai Arab Badui itu mengatakan, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada diriku dan kepada Muhammad saja. Jangan kepada yang lain. Nah, sampai seperti itu tersentuh Arab Badui ini. Di sisi yang lain, di hadis yang lain, Mu'adz bin Jabal pernah ketika mengimami sholat di daerahnya dia itu sholat dengan bacaan yang panjang. Dengan menggabungkan antara Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa di sholat Isya. Belum selesai ceritanya, sabar. Jamaahnya protes. Ini bacaan kepanjangan. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Kata dia, "Amunafiqun antum, ente orang munafik semua," kata dia. Dinasehatin, ditegur, malah makin galak. Akhirnya gara-gara nggak bisa ke Mu'adz, mereka pun langsung datang ke Nabi SAW. Ini nggak bisa dibiarin, mereka cerita ke Nabi SAW. Ini Mu'adz dinasehatin, malah ngomel, kita dituduh munafik. Akhirnya Nabi SAW panggil Mu'adz, dan Nabi SAW marah saat itu. Nabi mengatakan, afattanun anta Mu'adz, mau bikin fitnah, mau bikin ribut Mu'adz, kata Nabi. Diomelin. Di belakangmu itu ada orang-orang tua, ada orang-orang sakit, ada orang yang punya kebutuhan. Kalau mau panjang sholatnya, sholat sendiri. Ini lihat, Nabi SAW bisa membedakan kapan harus lembut, kapan harus tegas, galak. Karena terkadang yang dilakukan sama sebagian orang ketika memahami kata-kata tegas, tegas berarti ngomel, tegas berarti marah. Langsung potong jalur, nggak ada kata-kata lembut, nggak ada kata-kata halus, langsung. Oh, kalau orang ini keras kepala Ustadz, nggak bisa dibilangin. Emang udah berapa kali bilangin dia? Ya tahu aja Ustadz. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Dakwah kita itu terkenal dengan rahmah, dengan kelembutan. Bukan dakwah yang suka ngomel-ngomel. Kemudian, ada yang bertanya tentang ini ada beberapa pertanyaan sama tentang masalah sholat di masjid yang ada kuburannya. Apa hukumnya?
Kalau kuburannya ada di dalam masjid, maka nggak boleh sholat di situ dan sholatnya tidak sah. Kalau ada di dalam masjid. Kalau kuburannya ada di bagian luar masjid, entah di kanan atau di kiri atau di belakang, maka sholatnya tetap sah, nggak ada masalah. Kalau kuburannya itu ada di bagian depan dan ada pembatasnya, tembok atau jalan setapak yang biasa orang jalan di situ, maka sholatnya sah, nggak ada masalah. Tapi kalau antara masjid dan juga kuburan itu tidak ada pembatas sama sekali, apalagi di area kiblatnya persis, memang orang-orang ngelihat sholatnya ini benar-benar ke arah kuburan, maka tidak sah sholat di situ. Jadi perincian ini harus dipahami. Jadi hukumnya berbeda-beda tergantung kondisi masjid dan juga kuburannya. Bismillah. Jika Allah takdirkan kita menjadi orang dengan perangai kasar karena didikan orang tua, sudah mencoba belajar, berubah, berdoa, namun terkadang masih kembali ke template ajaran orang tua. Ya. Perangai yang kita miliki, akhlak yang kita miliki, sumbernya itu ada dua. Yang pertama, memang bawaan orang kayak begitu. Allah yang kasih. Allah bikin dia jadi berani, Allah bikin dia jadi pemarah, Allah bikin dia jadi penyabar, Allah bikin dia jadi lembut, Allah bikin dia dermawan, Allah bikin dia pelit. Nah, itu kadang bawaannya. Nah, yang kedua, itu terkadang pengaruh dari lingkungan. Memang didikan orang tuanya ngajarin dia untuk pelit. Nggak boleh sering-sering ngebantu orang. Orangnya suruh kerja sendiri. Nggak usah ngemis-ngemis. Nah, emang orang tuanya ngajarin dia pelit. Atau orang tuanya atau lingkungan atau teman-temannya mengajarkan dia untuk ngomongnya itu ngomong kotor. Jadi akhlak yang kita miliki, perangai yang kita miliki itu sumbernya dari dua ini. Entah memang bawaan Allah kasih atau memang dari lingkungan yang mempengaruhi kita. Dan para ulama mengatakan, innallaha yarzukul amwal kama yarzukul akhlak. Bahwasanya Allah itu memberikan rizki harta sebagaimana Allah juga memberikan rizki akhlak. Yuwazzi'ul a'mal kama yuwazzi'ul arzaq. Allah itu membagi-bagikan amalan sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki. Jadi maksudnya apa? Terkadang perangai seseorang itu beda-beda memang. Nggak sama semuanya. Dan Ustadz, anak orangnya kesulut dikit temperamen, marah Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya itulah memang ujian yang Allah Ta'ala berikan. Itulah ujian yang Allah Ta'ala berikan. Apa yang harus dilakukan? Dia berusaha untuk menjadikan perangainya itu penyabar. Allah ingin dia itu berusaha berjuang melawan dirinya untuk menjadi orang yang penyabar. Dengan mudahnya dia untuk tersulut amarahnya. Itu ujian buat dia. Ada orang-orang yang pelit. Susah mau ngeluarin sedekah itu susah. Padahal duitnya banyak, bukan gak ada duit. Sebaliknya ada orang itu mudah sekali ngebantu orang, ringan. Nah, untuk orang-orang yang punya syuh dalam hatinya, yaitu punya pelit dalam hatinya, dia harus terbiasa melembutkan hatinya. Untuk hatinya itu menjadi hati yang dermawan. Nah, ujian orang beda-beda. Sama seperti penyakit orang beda-beda. Ada penyakit gula, ada diabetes, ada penyakit stroke, ada penyakit ini, penyakit macam-macam. Dan seorang berusaha untuk mengobati penyakitnya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Sama dengan akhlak kita, maka itu ujian. Jangan kemudian terlalu cepat menyalahkan orang tua. Oh, ini template dari orang tua, salah orang tua. Coba biasakan ngaca dulu. Nah, bisa jadi memang kesalahan kita sendiri bergaul dengan orang yang nggak pantas untuk kita bergaul dengan mereka, dan kita nggak punya filter dalam pergaulan. Nah, rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi semoga kita bisa belajar dari seorang Umar bin Khattab, seorang yang luar biasa, menjadi idola bagi kita semua, bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Kita doakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoi beliau dan semoga Allah taala memberikan beliau berbagai macam kenikmatan di surga, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan orang-orang terbaik, dengan Nabi SAW dan juga para sahabatnya nanti di surga. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.